Oh iya, sebelum mulai nih, aku pengen tahu nih teman-teman nih backgroundnya apa ya? Masih mahasiswa, pelajar, atau mungkin udah kerja di bidang UI UX, atau mungkin tertarik di industri UI UX. Ada yang mahasiswa, mungkin yang lain, teman-teman yang lain, ada yang mungkin ya mau nambah wawasan tentang UI UX. Oh, ada yang SMK juga ternyata, Mbak. Mahasiswa tertarik di desain. Pengangguran, Mas. Udah Mahasiswanya untuk UNTA elektro. apa layar? Halo? Udah ya? Udah, Mbak, udah. Oh, suaranya kan ya? Sudah. Kalau di saya sudah, mungkin teman-teman Ya, barangkali iya teman-teman bisa memberikan tanggapan. Suara dari Mbak Ika apa sudah terdengar jelas? Masih putus-putus. iya, tapi suara iya, aku dengar. Yang moderasi. Oh iya. Ini Ya mungkin dimatiin dulu Kak. Apa ya Mbak Ika? videonya kan. Coba di off cam dulu Oke. sambil ngomong. Barangkali koneksinya lebih stabil kalau nggak pakai on cam. Oke. Halo, suaranya Halo. ya? Ya mungkin udah Udah ya? lumayan ya, lumayan kedengeran nih Mbak. Ini lagi off cam ya. Nah, Oh iya. iya, udah Oke. bisa dimulai Mbak. Oke. Eh, bentar. Sebelumnya di eh, di web kali ini. Terus terima kasih juga yang menyempatkan waktu gitu kan ya di di weekend, terus Sabtu pagi ya, dan libur, terus selamat buat yang merayakan dari kita sebelum, terus terima kasih juga tim kedua yang invite aku untuk berbagi pengalaman tentang kayak gitu. Langsung aja. Saya di sini mau menyampaikan introduction. Masih putus-putus ya. Udah suaranya. Iya Mbak, kayak masih putus-putus deh, kayak samar-samar gitu, kadang kedengeran, kadang suaranya pelan. Oh iya, bentar. Tuh Mbak mungkin coba ganti provider atau settingan di apa namanya di jaringannya itu diganti ke 3G aja. Oh iya. Biar lebih stabil, nggak susah nyari, nggak kesusahan bebasnya nyari sinyal 4G. Oke. Apa mungkin ini Mbak Ika pakai headset atau semacamnya, mungkin bisa lebih dekat. Iya. Udah jelas belum? Udah Udah. lumayan, ya lumayan. Oke. Nah, bentar. Oke. Eh, Sebelumnya aku mau cerita sedikit dulu nih ya kan, kenalan dulu kan sebelum materinya gitu. Nama aku Siti Noraika, bisa dipanggil Ika. Eh,
Aku di dalam bidang UI UX itu udah hampir 1,5 tahun. Sebelumnya pernah diskus juga di Binar Academy batch 10, terus sempat di Ruang Guru juga sebagai UI UX designer, terus sekarang udah di Investri itu udah 1,5 tahun. Lalu lanjut, UI UX needs to know. Dan yang keempat adalah how to increase skill UI UX. Gitu. Terus, nah, yang pertama, apa sih UI UX? Kan kayak banyak banget kan ya, lagi demanding banget tuh UI atau UX gitu, ada slash-nya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang membedakan antara keduanya itu? Antara UI dan UI dulu ya. Nah, UI. Sebenarnya UI dan UX itu berhubungan, saling berhubungan mereka. Jadi nggak bisa tuh kalau UI dia sendiri, UX sendiri, sebenarnya mereka bergabungan kan antara satu sama lainnya. Nah, di dalam UI itu ada beberapa komponen nih, ada field research, ada user research, ada user interview, ada data gathering, dan banyak lagi sebagainya. Nah, istilahnya sih kalau misalnya itu UI itu ada di dalam UX-nya. Jadi UX itu big picture-nya, sedangkan UI itu di dalamnya UX itu ada UI, kayak gitu. Nah, lanjut, pengertian user interface secara teoritisnya, itu simply-nya adalah tampilan, karena kan kita orang milenial ya, pasti sering tuh pakai HP gitu kan, dan kita juga sering pakai aplikasi, dan setiap kalian buka aplikasi pasti yang pertama kali kalian lihat adalah suatu tampilan aplikasi tersebut. Tampilan yang pertama kali lihat ini contohnya kayak Tokped gitu kan, kalian mau beli barang gitu pasti. Dan contohnya lagi ada landing page. Setiap kalian buka website, yaitu kalian buka ya tampilan utamanya, tampilan awalnya gitu. Nah, lanjut, analogi UI-nya di real life-nya itu contohnya museum. Kalian lihat nih ada lukisan-lukisan yang ditempel di dinding gitu kan, terus ada warna-warna dari ruangannya, warnanya beda-beda gitu kan per ruangan. Nah, kalian menikmati itu pas ke museum itu, kalian menikmatinya dengan enak gitu kan dilihatnya gitu lukisan itu yang disebut UI. Lanjut ke UI-nya. Sorry. Kebalik. Nah, terus lanjut ke experience teoritisnya nih secara panjangnya gitu. Proses dalam pembuatan produk sehingga produk yang dihasilkan itu menjadi mudah. Jadi intinya dalam UX itu ada dua, mudah dan tidak membingungkan. Nah itu sih dua utamanya, kunci utamanya. Jadi ketika kita nih buka aplikasi kan, kalian buka aplikasi terus misal kalian mau klik pembayaran. Di dalam pembayaran itu ada proses nih, prosesnya kalian isi data, yang lain. Jadi kalian udah klik-klik ngerti sendiri. Nah itu yang dinamakan UX flow-nya itu. Itu yang dinamakan user experience prosesnya. Terus, nah
UX ini dia tuh gabungan dari kayak ada kebutuhan spotnya. Nah, jadi mereka tuh irisan dari si user needs ini, bisnis goal-nya apa, dan teknikalnya gimana. UX ini ada di tengah-tengahnya, menggabungkan ketiga elemen ini. Dapat nih kan ilmunya tentang sejarah dari museum itu, tapi secara runtut kan dari awal mula. Terus yang keduanya yang ketiganya, tahap yang ketiganya. Nah, itu yang dinamakan UX. Jadi pas kalian masuk museum, kalian dapat nih ilmunya, terus kalian keluarnya juga dengan mudah kan, ada pintu keluarnya gitu. Nah, itu yang dinamakan UX. Jadi penempatan elemen-elemen itu gitu, sama penempatan nah itu yang dinamakan UX-nya gitu. Nah, simplinya lagi, lebih simpelnya lagi, cuma satu kata sebenarnya. UI itu visual, UX itu proses. Udah, itu doang yang membedakan. Dari pengertian yang tadi panjang-panjang, kita ambil aja prosesnya. Udah ngerti kan ya perbedaan UI sama UX? Oke, nah ketika kalian udah ngerti nih perbedaannya secara simpelnya, kan ya udah ngerti UI itu sama UX itu apa. Nah, ketika kalian mendesain suatu produk, nah pastinya tuh metode sebelum kalian membuat suatu produk, sebelum produk itu. Jadi ada metode-metode yang harus kalian lakuin dulu, metode-metode sebagai landasannya gitu, sebagai landasan kalian dalam mendesain suatu produk gitu. Nah, namanya itu design thinking. Apa sih design thinking? Gitu. 5 tahap maksudnya, salah, sorry. 5 tahap, ada empathize, ada define, ada ideasi, ada prototyping, dan testing. Ini aku dapat dari source-nya dari Interaction Design ORG. Tapi emang landasan dasarnya emang ini sih, banyak yang dipakai tuh design thinking tahapannya ini rata-rata. Terus kita teoritisnya tuh first step. Jadi langkah pertama di design thinking yang tujuan utamanya itu understand users, problem, dan ini nih yang perlu digarisbawahi. Ini yang perlu digarisbawahi adalah put yourself in someone's shoes. Apa sih artinya? Jadi menempatkan diri kamu di posisi user. Harus berusaha menempatkan diri kamu sebagai seorang user. Misalkan aku mau mendesain sesuatu nih, aplikasi misalkan pemesanan tiket online ya. Nah ya itu, kamu harus nyobain dulu nih. Kamu sebagai user, nyobain aku mau mesen tiket secara online dulu gitu. Setidaknya kamu harus mencoba dulu itu sebagai user gitu. Nah, goals utamanya adalah gather information from user about problem and concern. Nah, ini mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari user about problemnya, concern-nya dia apa, dan needs-nya apa, kayak gitu. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya itu ada dua. Nah, caranya ada dua, yaitu user interview dan survei. User interview dan survei. User interview kita bisa bilang kayak bisa person to person, face to face juga bisa, ya pokoknya one on one gitu kan. Tapi bisa juga pakai FGD gitu.
Terus yang kedua tuh survei. Survei itu bisa contohnya nih kita pakai Google Form yang kita sebar ke banyak orang gitu, atau enggak mungkin pakai research-nya di Instagram juga bisa gitu. Survei banyak macamnya sih, kayak pokoknya kita ngumpulin informasi atau problemnya user gitu. Terus selanjutnya, nah di empathize ini ada yang dinamakan empathy map. Empathy map tuh apa sih? Nah, empathy map tuh ini apa namanya kuadran-kuadran dari user tersebut yang pokoknya ada 4 kuadran nih di empathy map nih. Ada think and feel, ada see apa yang dia lihat, ada say and do apa yang dia katakan, dan apa yang dia dengar, hear itu. Ya kuadrannya gini lah, bisa di mana-mana aja, bisa ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 kayak gitu. Nah, langsung aja ya ke contohnya biar lebih paham lagi gitu. Nah, ini aku ambil contohnya ini study case-nya, contohnya KAI Access ya. KAI Access is a platform for ordering tickets online. Jadi pemesanan tiket online, dan sebelumnya KAI Access itu memiliki masalah online lokal, misalkan dari Jogja ke Solo gitu pakai Pramex gitu kan. Terus dan nah karena komplain itu tuh menyebabkan apa? Menurunnya pengguna user kayak akses. Lalu, nah dari tadi misalkan kita udah interview nih, udah survei gitu kan, terus kita dapat ada beberapa problemnya user gitu. Lalu kita petakan nih, tadi pakai empathy map tadi kan, ada says, thinks, feels, and does. Terus misalkan nih contohnya nggak tahu kalau ada problem gitu. Pokoknya problem-problemnya. Terus ada think-nya, tidak suka delay, apakah ada promo ya. Terus bisa pesan makanan nggak ya, menghindari penerbangan malam. Terus feels-nya apa? Doubt, not to. Terus adanya suka delay nggak ya penerbangan malam. Terus clear, confused, I don't know gitu. Terus dasnya apa? Ya dasnya akhirnya yang dia lakuin. Terus ada suka delay penerbangan malam, confused, lihat tampilan homepage. Case tadinya dari apa empathize itu tadi, KAI Access tadi. Nanti aku jelasin satu persatu. Define. Nah, define ini langkah selanjutnya dari empathize tadi, yaitu tujuan utamanya ini, identify dan analyze the main problem to be solved. Jadi, habis kita dapat informasi, lalu kita identify nih informasi tadi dan menganalisa mana sih yang jadi main problemnya user tadi untuk kita selesaikan. Gitu. Terus, bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu gather data from empathize stage. Jadi kita udah dapat data nih dari apa empathize stage tadi. Terus kita yang kedua grouping problem with affinity diagram. Ini pakai metode sih. Jadi grouping problemnya biasanya pakainya affinity diagram biar lebih mudah gitu kan. Nah, terus contohnya affinity diagram itu kayak gimana sih gitu. Nah, ini contohnya. Contoh umumnya pakai sticky notes. Kalau kita offline biasanya pakai sticky notes kayak gitu, ntar ditempel-tempel. Lanjut aja ke contoh yang tadi KAI Access kan. Yang tadi kita udah dapat informasinya, apa problemnya gitu. Nah, ini. Terus kan tadi kita udah dapat nih apa namanya kumpulan masalah dari beberapa user tadi, ada problem A, problem B, C, D, E, F, G gitu kan, banyak gitu. Terus kita petak-petakan pain-nya tuh yang mana dan gain-nya yang mana sih gitu. Pain-nya tuh ya ini pain point-nya, icon homepage, dan informasinya, halaman loadingnya putih, terus informasi fitur utama tidak terlihat dengan jelas, ikonnya tidak terlihat dengan jelas, banyak pilihan list kereta, dan bisa pesen tiket kereta lokal secara online gitu, tidak
perlu on the spot gitu. Nah, lanjut setelah kita dapat nih pain and gain-nya, lalu kita petak-petakan kategorinya, kategori main problem utamanya apa sih gitu. Jadi tadi ada problem user ketika klik pembayaran nggak bisa karena button channel-nya tidak terlihat. Terus proses pembayarannya agak lama nih gitu. Terus kalau di homepage ini informasinya intinya nggak jelas gitu kan, dan ikonnya tidak mendeskripsikan informasinya gitu. Nah, BTW ada namanya tools Avivia sticky notes kayak yang tadi ya, yang kayak gini-gini. Ada. Jadi biasanya kita di kertas ditulis tempel di whiteboard kan ya. Terus sekarang udah bisa online gitu. Itu asik banget sih. Ntar kalian bisa nyoba-nyoba gitu. Terus lanjut. Nah, di fase inilah kita mendefinisikan insight atau problem tersebut menjadi format yang lebih fokus sebagai apa, saya tuh mau apa, karena apa, kayak gitu. Ini formatnya kayak gitu, user stories-nya lah. Gitu. Terus, nah ini contoh user stories-nya, konversikan menjadi real problems gitu. User stories-nya tadi, contohnya nih, sebagai user saya bingung kalau nyari fitur yang jelas dan proses pembayaran agak lama. Nah, real problemnya dari sini tuh sebenarnya ini informasi fitur yang ada tidak tersampaikan dengan baik di halaman depan, ya halaman homepage gitu. Nah, terus yang ini proses pembayaran yang agak lama dan fisik. Nah, setelah itu kita keep dulu kan ya, kita keep dulu tadi main problemnya kita keep, terus kita define the user gitu. Kita buat nih make user personanya. Make user persona itu apa? Petakan nih orang yang habis di interview tadi, kayak kita tulis demografinya dia apa, behavior-nya apa, kayak gitu. Contohnya nih kayak gini, template-nya. Kayak umurnya berapa, dia udah nikah apa belum gitu kan. Terus dia kerjanya apa, terus dia sukanya apa, kayak gitu. Dia goals-nya apa, frustration-nya apa, zona ini. Nah, contohnya nih aku udah bikin kayak dia mahasiswa Yogyakarta, terus dia tuh pengen pulang kampung kan ke Solo, tapi yaitu dia pesan tiket kereta lokal gitu, tiket kereta online, kebiasaannya dia. Terus dia suka pakai teknologi sih. Terus masalahnya itu dia susah di pembayaran. Pokoknya masalah pas pembayaran tuh susah karena informasinya tuh tidak terlihat dengan jelas gitu kan. Gitu. Nah, habis kita user persona, lanjut nih ke tahap yang ketiga, yaitu ideasi. Nah, ideasi itu ideation itu challenge creativity. Jadi mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya untuk mengeksplor kreativitas kita yang agak lama. Nah, terus kita buat nih di sini ngumpulin berbagai kreativitas dan inovasi untuk mendevelop solusinya. Goals-nya itu di ideation. Nah, biasanya nih kalau misalkan dia punya kompetitif analisis kayak TP, BL, Zalora. Jadi ntar tulis aja
kayak misalkan dia punya promosi apa banner apa enggak, banner promosi apa enggak kayak gitu. Terus dia tuh navigasinya gimana, scroll down kayak gitu. Jadi kita bisa tahu nih alurnya juga, alur pembayarannya kayak gimana sih, kita bisa apa namanya produk kita dengan yang lain kayak gitu. Terus nah ini di ideation tuh menawarkan solusi sebanyak mungkin dari setiap member yang kemudian prioritaskan mana yang menjadi pilihan solusi terbaik. Ya, ngasih solusi sebanyak-banyaknya, terus kita pilih solusi yang terbaiknya gitu. Apa sih solusi yang terbaiknya gitu kan. Nah, tadi kan kita udah dapat nih real problemnya. Nah, solusinya apa? Solusinya berarti redesign tampilan halaman yang informatif dan jelas di homepage. Terus yang pembayarannya gimana? Enhancement flow pembayaran dan tampilan halaman pembayaran gitu. Terus kita dapat solusi udah. Nah, kita bagaimana kita memudahkan pengguna untuk melihat banyak menu dalam satu bagian. Bagaimana kita mengurangi informasi yang kurang jelas di homepage, dan bagaimana kita memudahkan pengguna untuk membayar dan mendapatkan informasi yang jelas di halaman pembayaran. Gitu. Jadi udah dapat nih kita buat nih user journey-nya apa goals-nya tuh help you define user expectation and pain points kayak gitu. Nah, ini contoh user journey. Sebenarnya template user journey itu ada banyak. Ada yang kayak pakai emosi, tahapan-tahapannya gitu. Kayak misalkan tahapan dia mau apa bayar bookingan tadi tiket itu, dia awareness-nya apa, preparing-nya apa, research-nya apa, booking-nya apa, payment-nya apa. Nah, terus apa yang dia pikirkan hampir-hampir sama sih kayak empathy map, cuman ini lebih detailnya lagi gitu. Jadi biar ada user journey-nya yang lakuin, terus bikin user flow. User flow itu langkah-langkah yang dilakukan user saat menggunakan suatu produk untuk menyelesaikan suatu task. Nah, sebenarnya kan ada user journey, ada user flow. Sama nggak sih? Apa beda nggak sih? Gitu kan. Banyak yang kayak bingung gitu kan. Start, pilih menu kereta, kayak gitu. Input kota tujuan dan set tanggal keberangkatan, lihat list kereta yang tersedia, pilih kereta, isi data, tampil detail perjalanan, pilih metode pembayaran, bayar, dapat tiket. Sebelumnya tuh ada 13 flow, 12 flow lah. Nah, sekarang tuh ada 9, jadi mengurangi 2 flow. Kayak gitu. Terus, nah, di sini aku mau user journey. Contoh user journey, contohnya ya, kita ambil contohnya aja biar langsung bisa paham gitu kan. Ambil contohnya aja, kalau pengertian tuh agak-agak susah kan, hampir sama ya pengertiannya sebenarnya. Nah, ini contoh pengertian user journey dari booking tiket online KAI. User journey-nya user akan berangkat liburan, gimana gitu loh, big picture-nya. Picture-nya dia bisa mesen tiket kereta, dia melakukan pembayaran kayak gitu. Misalkan ada fitur-fitur dia bisa mesen tiket kereta pesawat gitu, misalnya tiket pesawat, terus tiket kereta dan lain sebagainya gitu kan. Nah, user flow-nya apa sih? Nah, contoh
user flow-nya itu lebih dalamnya lagi dibanding user journey. Kalau tadi user ini big picture-nya, kalau user flow tuh detailnya, detail dari big picture-nya tadi, gitu, detail satu fiturnya gitu, misalkan pesen tiket pesawat gitu kan, atau tiket kereta gitu. Nah, ini user membuka aplikasi, lalu mengisi data keberangkatan, lalu memilih daftar kereta dan seat yang tersedia, lalu mengisi data pribadi, terus lalu mesan deh tiket kereta, kayak gitu. Itulah, kayak gitu. Nah, terus habis itu kita habis udah buat user journey, user flow, terus kita buat wireframe. Jadi, kalau wireframe itu gambaran kasar sederhana yang warnanya hitam putih aja dan berfokus pada penempatan elemen dan lain. Perlu kalau misalnya bisa di kertas ya nggak apa-apa, di kertas aja. Terus juga ntar kotak-kotak aja, jadi karena emang dia penempatan elemen dan layout aja. Kayak gitu. Contohnya nih kayak gini nih contohnya. Jadi cuma bunder-bunder aja udah, kayak ya udah bunder-bunder terus silang-silang kalau gambar kayak apa namanya kerangkanya gitu. Kalau misalnya kita buat kerangkanya yang misalkan Figma, ya sebenarnya bisa sih. Cuman terkadang kalau misalnya kita buka Figma nih bikin wireframe, terus ntar tiba-tiba di kayak di tengah-tengah kayak warnanya kurang bagus sih, ntar tiba-tiba jadi bagus gitu. Biasanya gitu, saya pengalaman diriku sendiri ya. Jadi kayak pengennya bagus gitu loh. Wireframe tuh jadi kayak bener-bener hi-fi gitu loh, jadi bagus banget walaupun aku kasih tahu terus-terusnya ya di akhir ini ada. Nah, terus di wireframe tuh ada yang namanya teknik crazy egg. Ada yang pernah dengar nggak crazy egg? Gitu. Bisa apa di kolom komentar bisa chat. Tekniknya Google Design Sprint kayak apa namanya ya, wireframe cepat gitu loh, sketching cepat secara cepat dari 8, misalkan ada 8 orang nih misalkan ya. Nah, per orangnya ada 1 menit, kayak 1 menit gitu, ada 8 menit, 1 orang 1 menit gitu kan. Atau enggak temen segrup kita beda lagi kan ininya layoutnya gitu. Nanti kita kumpulin tuh jadi satu cepat dalam 8 menit itu bisa cepat. Terus ntar nanti kita pilihnya pakai apa sih? Gitu. Pilihnya tuh nanti biasanya voting ya, dengan cara voting. Ntar. Nah, voting nih contohnya kayak gini. Voting pakai merah hijau gitu kan, nanti per orang tuh dikasih tuh misal ada dia per orang tuh dikasih 8 bunder gitu ke atas, nanti disuruh nempelin di dia ngejelasinnya lebih detail lagi gitu, ngejelasin lebih detail lagi kayak gitu sih. Ini simpelnya dia cerita simpel dari Crazy Egg-nya gitu. Terus sebentar sorry. Nah, yang dan lebih dipahami oleh user. Jadi lebih nyata gitu loh. Kan tadi kan wireframe kayak kalau user nih dikasih wireframe ya nggak ngerti karena ya dia nggak paham, cuma kotak-kotak doang gitu kan, nggak ngerti warnanya udah hitam putih gitu. Nah kalau prototyping itu tahapan satu langkah di atas wireframe. Jadi lebih bagusnya gitu, lebih bisa nantinya dipahami oleh user gitu di prototyping gitu.
dua prototyping ya, ada dua kategori gitu. Low fidelity, nanti yang satunya adalah high fidelity. Nah, ini. Bedanya apa sih? Low fidelity itu warnanya masih hitam putih, tapi bedanya sama tadi sketch atau waterframe itu ada perubahan gitu kan. Kalau low itu udah hampir fix tapi masih hitam putih, jadi misalkan dia belum bikin ikonnya gitu, atau enggak dia bannernya belum ada atau logonya belum ada, pokoknya masih hitam putih, cuman udah ada wordingnya kata-katanya udah ada kayak gitu, detailnya lah. Nah, ini contoh aplikasi, kalau ada yang pernah install HiAccess yang dulu, itu kayak gini nih tampilannya teman-teman. Soalnya dulu aku pengguna kereta lokal Pramex gitu. Terus kayak gini nih tampilannya gitu. Jadi tuh kan mencet yang ini, terus ntar gambarnya tuh ganti gitu, slider gitu, nanti berapa menit ganti. Dan ini visibility-nya juga kurang karena nggak kelihatan dengan ini ketutupan sama background-nya. Nah, setelah diredesign dapat fitur, terus ini ada pesan makanan di sini gitu sih. Nah, interaksi desainnya kayak gimana sih gitu kan. Interaksi desain di prototyping. Interaksi desain tuh jadi jadi bisa diklik-klik gitu loh, kayak prototyping, tapi yang ke play nggak ya? Takut nggak ke play ini. Kayaknya ke play. Kayak gitu. Jadi dia bisa diklik ini flow-nya di testing. Play lagi. Nah, ini terus ada beberapa jenis prototyping nih teman-teman, ada klik aja gitu tanpa namanya kayak ada animasinya gitu loh, biasanya ada animasi kan yang kayak muncul gerak gitu. Nah itu biasanya pakai Just in Mind, InVision, Marvel gitu. Nah layer tuh animate prototyping itu, jadi lebih kayak ada transisinya gitu, lebih bagus lah, kayak udah jadi gitu loh, udah ada kodenya, nanti kodenya itu bisa buat ngebantuin developer. Tapi jarang sih yang pakai kode kayak gini, nggak tahu sih ya, jarang sih kayaknya, kayak udah bener-bener itu ntar jadinya kayak coding, ada kita ada codingnya kayak gitu, ntar pakainya Framer.js, Origami Studio kayak gitu. Nah, ini biar detail. Nah, tools yang digunakan tuh apa aja sih? Ada flow-nya, konsepnya tuh bisa pakai kertas, Draw.io, Rigid Chart, ntar bisa coba-coba aja. Wireframe nih yang tadi aku bilang, biasa kalau wireframe jangan pakai Figma, soalnya tadi takutnya kayak gitu. Jadi pakai kertas aja, pakai balsamik tuh enak banget nih, balsamik cepet
gitu kan. Ini hanya untuk biasanya macOS ya, produk Apple. Kalau Figma available buat semuanya. Kayak gitu. Support typing, ada Figma, InVision, Prototype, terus deliver to developer. Itu bisa pakai Figma atau Zeppelin. Zeppelin nanti bisa kata-katanya, ntar template udah ada. User journey-nya UX Precia kayak gitu. Terus selanjutnya apa? Make a design library. Kita udah punya prototype-nya. Jangan lupa untuk buat desain library-nya biar nanti ketika desain kamu gitu. Normal. Oh, sorry. Suaranya delay. Bentar dulu. Udah jelas belum ya? Normal. Halo? Suaranya putus-putus lagi. Masih jelas kok, Mbak. Mungkin teman-teman lagi. ada yang masih putus-putus. Oh, untung aja lihat chat dulu nih. Udah belum? Iya, ini share screen masuk. Emang ini momen itu ada oh, udah. Oke. Kalau sekarang masih masih putus. Ntar, sorry. Ini masih enggak ya? Udah jelas sih sekarang. Oke, siap. Udah jelas ya? Halo. Oke, lanjut. Wah, ini. Oke, lanjut. Lanjut. Kalau tadi make a design library. Apa sih yang tadi ya? Hanya buat nyatat ada ngambil contohnya kayak marginnya atau ukuran-ukurannya itu bisa di material.io sama developer, kalau misalnya untuk iOS tuh developer apple.com kayak gitu. Terus lanjut. Nah, untuk untuk testingnya itu bisa pakai artinya tadi gara-gara putus-putus jadi
salah ini nih, salah fokus deh. Sekarang udah masih putus-putus apa udah jelas ya? Takutnya udah ngejelasin banyak gitu nggak? Ternyata putus-putus. Apa masih? Bentar. Soalnya di sini tuh udah oke. Oh, lancar. Alhamdulillah ya Allah, dari tadi putus-putus terus ya. Maafin ya. Oke, lanjut ke testing. Nah, testing itu apa sih gitu? Artinya tuh validasi dan ujikan prototipe yang sudah dibuat kepada user gitu. Jadi apa namanya? Kan tadi kita udah buat nih prototypingnya. Praktikum cak seneng ngepol, hak seneng ngepol, tapi UAS kudu ndek minggu UAS. Minggu UAS sih minggu UAS katanya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, ujikan prototyping yang sudah dibuat kepada user. Intinya mah itu ya. Oh, kok ada merah sih? Kok ada merah-merahnya, guys? Udah. Sorry. Nah, ini nggak tahu ya ada merah-merahnya. Kurang tahu juga nih dari mana. Oke, lanjut aja ya. Nggak apa-apa, yang penting masih kelihatan kan ya ininya, tulisannya. Why? Nah, kenapa sih pakai testing tadi? Nah, ada nih 3 alasan utamanya karena ya kamu bukan user kamu gitu. Ya, kamu bukan user kamu harus harus menempatkan diri kamu sebagai user gitu. Tapi nanti ketika sudah menempatkan diri kamu sebagai user, tetap validasinya ke orang lain. Jangan ke kamu sendiri, itu namanya asumsi nantinya jatuhnya. Jadi ya kamu bukan user kamu gitu. Terus convincing itu meyakinkan stakeholder gitu kan. Jadi ketika ditanya mana nih ininya sampelnya gitu kan. Nanti kamu bisa jawab ini Pak saya udah ngelakuin nih usability testing ke persona ini lalalala gitu. Terus data driven. Wow, ini kok banyak coretan. Oke. Oh, ada yang nyoret. Kaget aku, kok ada tiba-tiba merah gitu. Oke, lanjut aja. Data driven kan. Terus data driven itu apa sih? Jadi kayak berdasarkan data gitu loh. Ada datanya yang pasti buat nanti usability dihasilkan gitu kan. Gitu. Terus lanjut. Nah, bagaimana sih usability testing gitu? Ada 3 simple step for testing, usability testing. Yang pertama, get user representative tadi, realistic task, task skenario yang realistik, yang nyata, yang benar-benar, prototyping juga benar. Terus let the user talks gitu. Jadi interview user nanti di usability testing. Jadi ajak ngobrol user setelah memakai prototyping dari kita kayak gitu. Oke, goals yang utamanya tuh ada 2, ada will help you to improve some or all of your design to become better product, dan yang kedua adalah to better understand how user actually interact with the product kayak gitu. Jadi improve produk kamu, ada iterasinya gitu, karena kenapa kita pakai usability testing biar ada iterasinya nanti untuk next step-nya kayak gitu. Terus memahami nantinya memahami masalah user tadi gitu. Misalkan udah prototyping nih, misalkan ada yang kayak masih kurang kayak usernya masih ada pain point-nya gitu, ntar kita bisa di keep dulu, kayak ditulis dulu di keep, nanti buat next iterasinya, buat next selanjutnya kayak gitu. Nah, kata Jacob Nielsen itu you only need to test with 5 user, dah gitu aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 20 user, nggak usah. Jadi tesnya itu ke siapa sih? Ke persona kamu yang udah di-define di awal. Nah, terus kamu tes tuh ke persona kamu gitu. 5 aja, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Gitu. Terus ini kata-katanya Jacob Nielsen sih. Usability is quality attribute that assess how easy users interface are to use. The word usability also refers to methods for improving ease of us during use during the design process kayak gitu sih, kayak improving kemudahan pengguna intinya gitu. Nah, decide to test tuh biasanya ada beberapa nih, ada banyak nih kan. Ada bisa pakai low fidelity or paper prototype, tapi jarang sih yang pakai ini. Ini digunting-gunting dulu kertasnya kayak gitu. Ada sih, cuman jarang.
banyaknya ini, mostly ini, high fidelity prototyping. Dan juga ada juga kalau yang udah emang besar, biasanya pakai comparative or A/B testing. Ada release version yang asli, alpha beta version ini contohnya Instagram nih. Ada yang pernah nggak pakai nyoba Instagram beta? Nah itu dia biasanya dia tuh nguji gitu alpha beta version. Jadi kan Instagram ini sebelumnya tampilannya beda kan. Sebelumnya tuh dia pernah ada disuruh kayak download Instagram beta buat nyobain untuk beberapa user gitu. Nah, contohnya ini Kulina ya, guys. Kalau A/B testing nih aku soalnya pernah waktu itu ya ada temen lah gitu kan. Dia A/B testing kulina.com gitu. Contohnya nih, dia Kulina beda-beda kan. Nih, contohnya nih hanya untuk menentukan deciding gambar ini nih, gambar ketiga ini kan beda nih tiap homepage-nya. Ini dia pakai A/B testing hanya untuk gambar dan hanya untuk ini loh. Apa namanya? wording kayak penempatan gitu dia harus pakai A/B testing. Jadi setiap user misalkan aku buka jam berapa? Jam 1 siang gitu home A. Tiba-tiba nanti sore home B, tiba-tiba nanti malam home C kayak gitu. Jadi ada 3 perbedaan. Gitu sih. Nah, tools of usability testing, contohnya Maze, biasanya tuh Maze. Maze tuh bayar kalau nggak salah. Cuman pertamanya gratis deh kalau nggak salah ya. Terus Usability Hub. Terus biasanya sih aku pakainya Google Meet dulu. Tapi sekarang nggak bisa karena nggak bisa direkam, jadi pakai Zoom. Gitu. Nah, terus testing preparation. Testing preparation itu lebih detail yang tadi ya, 3 simple step-nya tadi, didetailin lagi nih. Aku ngasih tahu lebih detailnya lagi. Nah, get the user, representatif tadi udah, terus make a scenario. Ada beberapa do and don't-nya yang tidak boleh dilakukan. Nah, do-nya tuh pokoknya tempatkan user kamu di real condition, di prototyping yang emang kamu mau develop gitu. Jangan prototyping yang bohong-bohongan gitu. Benar-benar yang udah jadi aja, udah siap semuanya, klik-klikannya udah siap semua. Terus kalau bisa sih yang suksesnya aja, jadi jangan yang errornya, jangan nampilin flow yang errornya, tapi flow yang suksesnya aja gitu. Nah, donnya itu apa? Nggak usah banyak-banyak, sekarang nggak usah panjang-panjang kayak bikin cerpen gitu kan. Ngapain bikin cerpen kan males kan, user udah, ya Allah banyak banget gitu kan. Kudu baca dulu gitu kan, sampai banyak banget gitu, sampai beberapa kalimat, sampai kayak mau bikin cerita gitu. Terus nanti kalau misalnya kebanyakan tuh bisa di breaking them up to into smaller group gitu. Jadi diperkecil lagi lah gitu. Write down the task. Nah, terus kalian bisa ngucap kalau misalnya mau usability testing tuh kasih tahu goals-nya apa nih dari usability testing kalian, terus kayak storytelling aja, kayak cerita dulu lah, ya introduction dulu lah gitu. Terus down-nya apa? Nggak boleh ngasih clue, guys. Kalau misalnya usability testing nggak boleh kayak ntar kamu klik ini ya, ntar kamu klik ini, nggak boleh kayak gitu. Jadi biarin aja dia explore sendiri gitu. Biar kita tahu ekspresinya dia pas kebingungan di mana kayak gitu. Jadi kalau pas dia kebingungan ya udah kamu bisa kasih tahu, kalau bingung kamu bilang pas aja gitu. Nanti biar kita bisa ke next skenario selanjutnya kayak gitu. Nah, have a measurement tools, yaitu write the result, jangan lupa ditulis, dan juga jangan lupa untuk recording testnya. Ini contohnya ya dari yang AKI tadi. Bayangkan sekarang Anda ingin melakukan perjalanan untuk liburan ke luar negeri dan Anda belum memiliki tiket pesawat, lalu Anda ingin memesan tiket pesawat melalui aplikasi hingga Anda mendapatkan tiket pesawat. Sekarang silakan Anda lanjutkan proses di atas melalui prototipe yang telah kami berikan. Kayak gitu, guys. Gitu sih, simpelnya kayak gitu. Nah, the principle UI UX designer needs to know. Apa sih prinsip-prinsipnya yang harus biasanya diketahui gitu kan oleh UI UX designer kayak gitu. Yang pertama itu ada ini kayaknya ke bawah nih. Oh, salah, sorry. Gimana sih? Ke samping-samping. Nah, hierarkinya itu teoritisnya merupakan susunan yang bertingkat-tingkat berkaitan dengan informasi arsitektur suatu aplikasi. Ini hierarki tuh. Tapi kan ini agak susah ya dicernanya gitu kan, bertingkat-tingkat, apa susunan yang bertingkat-tingkat gitu. Simpelnya goals-nya itu adalah mengatur informasi maupun konten di suatu aplikasi agar mudah dipahami. Lanjut aja ke contohnya biar nggak bingung-bingung. Lanjut, nah ini. Misalkan kita buka homepage, landing page lah. Itu kan landing page itu ada kayak about us, products, testimonial, sponsor, lalanya gitu kan. Nah itu yang dinamakan arsitektur informasinya. Jadi ketika user klik
apa namanya, misalkan about us gitu. About us tuh ada apa aja deh, ada histori perusahaannya, misalnya. Nah, itu ada secondary arsitektur informasinya, secondary hierarkinya gitu. Contoh nyatanya, maksudnya aku ambil contoh nyatanya, contohnya ini ya landing page-nya Investri, contohnya tuh kayak gini, kayak ketika diklik nih pendanaan, ada hierarki sekunder nih yang user nanti bisa lanjut ke page selanjutnya, yaitu kayak semua pendanaan, dana pinjaman, kayak gini-gini. Ini dinamakan hierarki sekunder, sedangkan hierarki utama tuh ini yang di atas ini, hierarki utama, primary-nya, kayak gitu. Terus, nah, di balik hierarki informasi tadi, ada namanya hierarki visual, gitu. Hierarki visual tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Ini contohnya. Kan kalau misalnya kita nih dapat, misalkan dapat apa ya, card gitu kan, dapat kartu undangan gitu, ada acara, ini kalau misalnya tulisannya sama semua nggak bakal bisa dibaca ini, kayak yang penting itu nggak tahu gitu, kelewat. Terus Loh, jus 30? Makanya aja udah apa? Halo. Yang mana cewek itu Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Tadi sempat berisik ya, nggak tahu dari siapa dah itu. Oke, lanjut. Terus ini, sharing session ini yang tadi kan nggak jelas nih. Nah, ini yang lebih jelas nih, yang lebih suka disukai user, lebih disukai oleh user gitu. Ada sharing pengenalan UI designer tuh lebih bold ya tulisannya. Terus misalkan ininya siapa sih pembicaranya gitu, misalkan lebih jelas lagi. Terus ada daftarnya tuh dikotakin, jadi biar lebih jelas gitu kan. Makanya daftarnya dikotakin. Oke, lanjut. Terus udah paham ya hierarki visual tadi. Nah, contoh lainnya itu misalkan nih, misalkan nih kita ambil contoh desain A, terus ada namanya perbedaannya di source-an pro bold, ada yang bold, ada yang reguler kan. Terus apa namanya bisa dilihat tuh kayak beda gitu kan informasinya. Oke. Mas takut nggak jelas nih. Oke, udah jelas. Oke, nah nanti di source-an pro bold sama reguler. Itu lanjut ke apa namanya? Oke, siap ya. Nah, terus yang kedua itu ada konsistensi. Konsistensi ini apa namanya memiliki pattern yang kurang lebih sama dengan goals-nya, itu mengurangi effort user untuk mempelajari dan memahami suatu produk kayak gitu sih. Contohnya adalah, nah ini contohnya kan ada 3 website kan yang sama. Apa sih pattern yang sama gitu kan dari ketiga website tersebut? Nah, bisa dilihat tuh ini sebenarnya ini searching bar-nya itu sama, selalu ada di atas, nggak ada di bawah gitu kan. Jadi mengurangi effort user untuk mempelajari lebih lanjut lagi aplikasinya kayak gitu, karena dia udah terbiasa buka aplikasi e-commerce ya search-nya di atas kayak gitu sih. Terus yang ketiga adalah konfirmasi. Mencegah kesalahan user ketika melakukan sesuatu yang penting. Contohnya menghapus dokumen atau mengirim dana. Ini contohnya. Nah, ini ada contoh tidak apa ya. Terus
pokoknya ada selalu ada konfirmasinya gitu loh kalau misalnya mau ngirim dana gitu, nggak langsung selesai aja transaksi, tapi harus dikonfirmasi dulu, takutnya salah klik kan, kayak gitu. Terus user control, membantu user dengan mudah untuk mundur atau kembali ke halaman sebelumnya. Contohnya, nah ini ada tombol back to homepage, kayak balik lagi nih ke halaman sebelumnya kayak gitu. Itu contoh nyatanya, contoh yang udah diimplementasi oleh banyak startup gitu ya. Banyaknya kayak gitu UX-nya. Nah, feedback matters, memberikan umpan balik yang baik kepada user. Yang kelima, contohnya nih ketika melakukan transaksi maka muncul icon centang yang tandanya transaksi berhasil. Jadi ada tanda centang sama tanda gagal. Kalau misalnya nggak ada, user bingung nih, dia sebenarnya gagal apa enggak, tiba-tiba balik ke homepage aja. Itu jadi membuat mental down usernya tuh turun. Jadi kayak jadinya nggak trust gitu sama aplikasinya. How to increase UI UX skill nih, yang keempat nih, yang terakhir ya. Ada beberapa stepnya. Yang pertama niat guys. Niat ini sih yang utama. Karena kalau misalnya semua kalian lakuin nggak didasarin oleh niat tuh ya nggak bisa gitu kan. Nah, mengumpulkan niat tuh susah banget. Kayak contohnya aja mengumpulkan niat untuk menyelesaikan skripsi aja tuh susah gampang kan. Susah banget kayak ya Allah gitu. Nah, ini sih ngumpulin niat untuk mempelajarinya. Kayak gitu guys, yang pertama. Terus yang kedua, kan sense of design-nya kalian. Yaitu kalian sering buka dribble nih, UI reference Behance, Uplabs, Mobin tuh untuk mobile apps itu banyak di sini. Ketika kalian buat desain tuh kalian amati, terus kalian tiru nih, amati dulu, dikumpulin nih, amati mood board. Biasanya ngumpulin mood board sih, kayak desain style yang sama, terus kalian tiru aja, terus kalian modifikasi, misalkan tadi buttonnya, misalkan iconnya straight, terus kalian ubah jadi rounded, atau warnanya kalian ubah kayak gitu. Jadi nggak boleh plek-plekan sama. Kayak gitu. Terus biasakan perhatikan interaksi dari aplikasi. Misalkan scroll up, scroll down, swipe up, geser kanan, geser kiri atau klik kayak gitu. Jadi biar nanti kalian biar nggak bingung gitu loh. Contohnya adalah misalkan ada icon i yang bisa diklik, ntar muncul tooltip. Nah, itu biasanya ntar kalian bisa lihat kan, biasanya ada kayak gituan. Nah, itu ternyata bisa diklik kayak gitu. Jadi kalian tahu interaksinya yang icon itu bisa diklik loh, bisa munculin tooltip kayak gitu. Tingkatin hard skill dan soft skill. Ini sih hard skill tuh kayak UI design, icon design, prototyping, ilustrasi, wireframing, kayak yang tadi pakai tools kan, biasanya dia harus mempelajari toolsnya. Kalau soft skill itu dari diri kita sendiri, harus ningkatin empathize kita, critical thinking kita. Ini yang paling penting nih, communication skill. Karena nantinya UX itu akan berhubungan sama semua divisi kan. Dan ketika ditanya nih, misalkan kenapa buttonnya di sini, kalian harus bisa ngejawab itu. Komunikasi skillnya kalian harus bagus dan kolaborasinya juga harus bagus, serta kemampuan problem solving kalian juga harus lumayan gitu, harus lumayan baik. Buat case study aja, fake case study juga nggak apa-apa, kayak kalian suka buka aplikasi yang susah, terus kalian mau mengubah dikit kayak gitu. Terus join komunitas UI UX. Ini ada UX ID nih yang kita kolaborasi sekarang ya, partnerannya sama UX ID. Menurut kalian tuh bisa menginspirasi kalian gitu loh. Jadi kayak bisa ditanya-tanya gitu. Ya nggak harus yang profesional banget kayak Mas Boris kan. Mas Boris itu kan produk profesional UX designer banget kan. Itu pasti waktunya kan banyak tuh, dia sibuk banget kan. Misalnya kalau kita ganggu juga nggak enak gitu kan. Cari aja kayak misalkan kalian punya nanya-nanya aja gitu kan, nggak apa-apa. Kalau dianya agak senggang gitu, kita minta dengan sopan aja. Boleh nggak tanya-tanya kayak gitu. Terus Nah, ikut course, baca artikel, dan ikut kontes. Banyak nih guys, ada interaksi desain, Purwadika, Binar, San Berkode, ini gratis nih guys. Terus ada peduli digital juga, yang tadi udah dijelasin kan, ada course gratisnya.
Terus yang terakhir konsisten, guys. Dari semua itu tuh balik lagi ke konsisten. Jadi apa ya namanya, setelah udah dilakuin semua, ya udah kalian konsisten melakukan hal tersebut kayak gitu. Karena sesuatu yang konsisten tuh akan hasilnya baik di kemudian hari gitu kan. Nanti bermanfaat juga buat diri kalian sendiri dan bermanfaat juga buat orang lain kayak gitu.